Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hamba sejati setia sampai mati. Bapak saudara-saudara, pergi kemana yang paling saudara sukai dan yang tidak paling saudara dan yang paling tidak saudara sukai. Satu sisi, saya senang sekali. Antusias, ya, gembira, semangat, Satu sisi, janganlah. Kalau bisa jangan ke situ. Kemana? Yang disukai, pergi ke pesta, pergi ke mall, pergi pulang kampung. 1 tahun Pak Pendeta, saya sudah menabung, saya tahun ini pulang ke kampung. Cepat-cepat dipersiapkan. Tidak sukai? Ke tempat yang tidak sukai? Tempat orang yang berduka? Ke kuburan? Ke rumah sakit? Atau ke kantor? Rapat? Rapat lagi. Ma, perutku sakit, kepalaku pusing. Ngapa? Kamu kan harus sekolah hari ini, nak. Enggak, Mak. Perutku sakit. Ke kamar mandi. Pusing, kamar mandi. Pusing, kamar mandi. Karena dia enggak suka sekolah. Karena dia enggak suka dengan gurunya. Karena dia sering dibully. Dia sekolah, dia stres. Sakit perut. Dan pusing. Kemana Bapak saudara-saudara suka pergi kemana? Pak Pendeta sekarang harus piknik supaya jangan panik. Pinggir pantai? Ke sawah yang menghijau? Atau Pak Pendeta? Atau suka ke gereja? Ya, di sini dikatakan maka keluarlah dia, pergilah dia, memikul salib menuju mana? Menuju ke tempat tengkorak. Memikul salib, keluar, pergi. Dan menuju mana? Ke tempat tengkorak. Apa kira-kira perasaan saudara tentang hal ini? Seram sekali. Tempat tengkorak Golgota. Barangkali adalah sebuah bukit di luar Yerusalem yang sejajar dengan sebuah jalan utama. Sehingga bukit Golgota, bukit Kalvari, tempat tengkorak itu berada di pinggiran jalan utama Yerusalem. Sehingga banyak orang yang dapat melewati setiap hari, dapat orang menyaksikan setiap hari. Dan di sana banyak hukuman mati berlangsung di tempat ini. Sehingga pemerintahan Romawi, Kaisar Romawi, bangsa Romawi dapat memakai ini sebagai contoh untuk rakyat. Jika kamu memberontak, ini tempatmu. Jika kamu memberontak, ini tempat akhir hidupmu. Kalau demikian, jangan sekali-sekali kamu memberontak kepada pemerintahan.
Jangan sekali-sekali kamu memberontak kepada penguasa. Jelas tempatmu. Bapak saudara-saudara, penyaliban adalah suatu bentuk hukuman mati bagi bangsa Romawi sebetulnya. Bangsa Yahudi tidak mengenal hukuman salib. Cambuk iya, rajam iya. Orang yang dihukum dipaksa untuk memikul salib sepanjang jalan utama menuju penyaliban sebagai peringatan bagi publik, bagi masyarakat luas. Kamu mengkhianati bangsa, kamu melawan pemerintah, kamu memberontak, di sini akhir hidupmu. Mungkin kalau di Indonesia Kambangan ya. Bapak saudara-saudara, berbicara tentang salib, paling tidak ada 3 jenis salib. Yang pertama seperti ini, tambah. Ya. Yang kedua adalah seperti ini, tapi tidak ada garis vertikalnya ke atas. Ya, jadi hanya seperti huruf T, T besar. Jadi kalau yang seperti ini, kepala di atas, tangan kanan, tangan kiri, kaki di sini. Tapi kalau yang T besar, tangan kanan, tangan kiri, kepalanya nunduk. Gak ada tempat untuk meletakkan kepala. Sedangkan yang ketiga adalah apa? X atau kali. Jadi tangannya kanan kiri ke X, kemudian kakinya juga seperti itu. Itu yang paling menyiksa. Nah, kepala di atas, Yesus kepala di atas. Jadi Yesus seperti ini. Kepala yang di atas, tangan kanan, tangan kiri, kaki di sini dipaku. Sedangkan Petrus tidak. Petrus sebagai rasa hormat dan mengagumi gurunya dan ketaatan sampai mati martir, Petrus itu disalibkan dengan kepala ke bawah. Sebagai siksaannya, sebagai orang yang mati martir. Nah, Yesus dipaku pada kayu salib. Sebutnya tidak semua orang dipaku. Ada yang diikat. Diikat tangan kanan kiri, diikat kakinya. Tapi Yesus dipaku. Kematian di dalam kayu salib adalah kematian terjadi karena merasa lemes. Sebab berat tubuh yang membuat korban sulit bernapas ketika kehilangan kekuatan. Ya, penyaliban adalah kematian secara mengerikan, berlangsung perlahan-lahan dan sangat menyakitkan. Dan di sana dikatakan bersama-sama Yesus disalibkan 2 orang sebelah menyebelah. Dan Yesus ada di tengah-tengah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara merenungkan hal ini atau bertanya dalam hati, mengapa Yesus kok di tengah-tengah? Mengapa tidak di kanan? Mengapa tidak di kiri? Mengapa Yesus kok di tengah-tengah? Di antara yang kanan dikatakan baik semuanya adalah penyamun. Di tengah-tengah artinya mereka berdua, baik yang kanan maupun yang kiri, dapat menyaksikan sikap Yesus menghadapi penderitaan. Mereka dapat menyaksikan sikap Yesus menghadapi kematian. Bahkan mereka menyaksikan langsung bagaimana saat-saat terakhir, bahkan bagaimana saat Yesus meninggal. Kanan kiri sama-sama menyaksikan secara dekat. Ya, yang kiri katakan, "Hei, kamu kalau memang raja orang Yahudi, Mesias anak Allah, yang dari surga katanya turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia dan manusia, sekarang buktikan, selamatkanlah dirimu sendiri. Turunlah dari salib. Kalau memang engkau adalah Mesias anak Allah." Kawan, jangan gitu. Kalau kita memang penyamun, pemberontak, penguasa, pemerintah,
kaisar, wajar kita disalib di sini karena dosa-dosa kita. Tapi kalau kita mendengar, kita melihat, kita tidak menemukan kesalahannya. Mungkin penyamun ini juga sudah pernah mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan bahkan sampai dalam persidangan-persidangan dia ikuti. Memang waktu itu belum ada TV, belum ada YouTube. Tapi mereka paling tidak mendengar dari mulut ke mulut. Kita wajar di sini karena memang kita penyamun. Tapi Yesus, akhirnya Yesus anak Allah. Jika engkau nanti tiba di taman Firdaus, ingatlah akan aku. Kemudian Yesus katakan, saat ini juga engkau bersamaku di Firdaus Allah. Sama, dekat, sama-sama menyaksikan, tapi beda penilaian dan sikap dan responnya. Yang satu menyangkal, yang satu percaya, yang satu dihukum, yang satu dibebaskan, yang satu hidup dalam kebinasaan di neraka, yang satu hidup dalam keabadian di Taman Firdaus. Boleh sama-sama menyaksikan, tapi kadangkala sama-sama beda penilaian. Saudara-saudara, di situ dikatakan tertulis, inilah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Salah, bukan itu. Bukan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tapi dia mengatakan, aku Raja orang Yahudi. Apa yang tertulis, tetap tertulis. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sangat penting kita membedakan bahwa Yesus, siapa dia? Orang Nazaret. Karena banyak waktu itu nama Yesus, Yosua. Yang menyelamatkan, penyelamat. Kalau demikian Yesus yang mana? Jelas, Yesus orang Nazaret. Allah yang menjelma menjadi manusia itu, Allah yang berinkarnasi itu, roh yang menjadi daging, dan firman yang menjadi manusia itu harus jelas di mana dia. Di dalam Yesus orang Nazaret. Amin. Di dalam Yesus orang Nazaret itulah ada kuasa. Di dalam Yesus orang Nazaret itu ada penebusan. Di dalam Yesus orang Nazaret itu ada pembebasan. Di dalam Yesus orang Nazaret itu hidupmu diperbaharui. Tulisan ini sebetulnya dimaksudkan sebagai ejekan. Ya, seorang raja yang dilucuti pakaiannya sampai hampir telanjang dan dihukum mati di depan umum, ini jelas-jelas sudah kehilangan kerajaannya untuk selama-lamanya. Raja lo ya. Yesus tidak membela. Dan sering Yesus tidak pernah membela. Tapi Yesus katakan, apa yang aku perbuat, lihatlah. Bahkan di situ terdapat tulisan 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Bahasa Ibrani itu untuk penduduk asli Yahudi. Sedangkan bahasa Latin adalah untuk penduduk bangsa Romawi, penguasa Romawi, pasukan Romawi, dan pemerintahan Romawi. Sedangkan bahasa Yunani adalah untuk orang Yahudi yang berdiaspora di berbagai-bagai negara dan berbagai-bagai bangsa yang sudah nggak mengerti bahasa Ibrani lagi. Dan mereka mengerti bahasa Yunani. Mungkin kalau orang Tionghoa nggak bisa bahasa Hokkien, tapi dia harus mengerti bahasa Mandarinnya gitulah. Atau kita sekarang bahasa Inggris, bahasa dunia. Jadi Yunani waktu itu adalah merupakan bahasa dunia. Dengan satu ejekan ganda,
Tulisan dapat multibahasa itu memberitakan, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas semua bangsa yang ada di dunia. Dia Tuhan untuk orang Yahudi, Dia Tuhan untuk orang Romawi, Dia Tuhan untuk segala bangsa. Itulah kadang-kadang ejekan, niat jahat, ternyata terjadi hal-hal kebaikan. Tujuannya mendiskreditkan, tapi ternyata justru merangkum bahwa Yesus memang adalah Tuhan orang Yahudi, Tuhan orang Romawi, dan Tuhan segala bangsa. Di sini dikatakan para prajurit Romawi bergegas melaksanakan penyalipan, biasanya mengambil untuk pakaian yang dihukum itu. Dan mereka membagi pakaian Yesus. Mengapa? Bahkan dikatakan membuang undi. Biasanya kalau membuang undi itu untuk hal-hal yang ritus keagamaan. Atau untuk memilih nabi, memilih imam, atau memilih murid rasul waktu itu. Tapi mengapa ini diundi? Karena mereka memandang pakaian yang Yesus kenakan adalah pakaian yang paling berharga. Sehingga jangan gara-gara ini kita perang, jangan gara-gara ini kita berantem, jangan gara-gara ini kita konflik. Oke, adil, undi. Tapi tanpa disadari itu, ini juga adalah pengenapan firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 22 ayat 19. Jadi Bapak saudara-saudara, kita mengerti di sini firman Tuhan itu ya dan amin. Meskipun kadangkala orang mau menyelewengkan dan orang mau memanipulasi, orang menggeser menjadi kejahatan-kejahatan, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak saudara-saudara, sungguh bahasa sekarang keren, mantap, very good, the best, Yesusku. Mengapa? Karena masa-masa kritis dalam kehidupannya, saat-saat menghadapi kematiannya, Yesus tetap peduli dengan keluarganya. Bukankah kalau kita sakit, keluarga kita yang harus peduli? Bukankah pada saat kita mengalami kritis, keluarga yang peduli? Tapi di sini, Yesus justru mempedulikan keluarganya. Sehingga Yesus meminta Yohanes untuk mengurus Maria, ibunya. Keluarga kita adalah anugerah berharga dari Allah dan kita hendaknya menghargai serta memperdulikan mereka dalam keadaan apapun. Tidak ada tugas pelayanan Kristen atau gereja atau tanggung jawab penting dalam pekerjaan atau posisi apapun yang membebaskan kita dari tugas mengurus keluarga. Jangan gara pekerjaanmu, keluargamu berantakan. Jangan karena tinggi jabatanmu, engkau melalaikan keluargamu. Jangan karena engkau beralasan melayani gereja di Tuhan, engkau mengabaikan keluargamu. Jangan. Kalau engkau karena mau melayani di gereja ini, tapi mengabaikan keluargamu, tinggalkan gereja ini. Karena saudara tidak akan menjadi contoh di tengah-tengah gereja Tuhan. Jangan sampai pekerjaan kita, jangan sampai bisnis kita, jangan sampai jabatan kita, jangan sampai pelayanan kita mengabaikan dan menghancurkan keluarga kita. Amin. Dalam hal ini saya keras. Saya menilai seorang pemimpin dari keluarganya. Ya. Dan Yesus memberikan penilaian tertinggi untuk sebuah nama keluarga. Mengapa? Hubungan antara orang percaya dengan Allah, hubungan kita dengan Yesus dianalogikan dengan hubungan seperti bapa dengan anak. Allah adalah Bapakku dan aku adalah anaknya. Kemudian hubungan antara gereja dengan Yesus adalah dianalogikan seperti mempelai pria dengan mempelai wanitanya.
Yesus adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanitanya, dan saat ini kita sedang menunggu mempelai pria menjemput mempelai wanita untuk masuk di dalam pesta anak domba Allah. Itu sebetulnya akhir tujuan kita. Oleh sebab itu Yesus katakan, jangan didapati noda dan celah dalam hidupmu pada saat engkau sedang menanti mempelai pria menjemput dirimu sebagai mempelai wanita untuk masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Jadi Bapak Saudara-saudara, sebenarnya sekarang gereja itu tugasnya menanti kapan kita dijemput. Ya, kapan sih aku dijemput kayak Simatupang gitu ya. Siang malam tunggu panggilan. Jadi tugas segala posisi gereja sekarang adalah bagaikan seorang mempelai wanita yang berdandankan keindahan, yang menjaga kekudusan dan kesuciannya, menanti mempelai pria menjemput dia untuk masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Maka sini saya katakan, Bapak Saudara-saudara, tugas kita sekarang sebetulnya hanya satu. Mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ready or not, Jesus is coming. Yang lain ada dalam kandungannya. Ya, yang lain ada dalam kandungannya. Ya, kita bekerja, oke, tapi ingat kamu sedang siap-siap. Kita berbisnis, ingat kamu sedang siap-siap. Kita melayani, ingat kamu sedang siap-siap. Kamu belajar, ingat kamu sedang siap-siap. Kapan mempelai itu datang? Kapan Yesus itu datang menjemput saudara dan saya? Ready or not, Jesus is coming. Ya, itulah. Sedangkan yang ketiga, mujizat, kuasa, kasih. Dalam pelayanan yang pertama yang Yesus nyatakan, Yesus lakukan adalah di dalam pesta perkawinan di Kana. Jadi 3 peristiwa besar ini menyatakan keluargaku berharga dan bernilai. Keluargaku adalah mendapat penilaian tertinggi dari Yesus. Kalau demikian, mari kita lihat keluarga kita saat ini. Yesus meminta sahabat dekatnya Yohanes untuk mengurus ibunya, yaitu Maria. Mengapa? Karena saat itu Yusuf kemungkinan telah meninggal. Mengapa Yesus tidak menyerahkan tugas ini kepada adik-adiknya? Yesus sebagai anak tertua mempercayakan ibunya kepada seorang pribadi yang tetap menyertai dia di kayu salib, dan itu adalah Yohanes. Disinilah Bapak Saudara-saudara, kita mengenal ada 2 jenis keluarga. Keluarga secara biologis dan keluarga secara rohani. Tapi di sini Yesus menekankan memberi nilai lebih daripada antara keluarga biologis dan keluarga rohani. Yesus lebih memberi nilai lebih di dalam keluarga rohani. Makanya itu sebabnya Yesus katakan, jika kamu oleh karena kerajaan Allah meninggalkan saudaramu, meninggalkan ibumu, meninggalkan rumahmu, maka engkau akan mendapat 100 kali lipat dari apa yang engkau tinggalkan. Mama saya, waktu kami sudah banyak yang tamat SMA, saya, adik saya 2, 3, kami sudah tamat SMA, yang lain masih SMP dan SD, kami dipanggil. Han, Enggar, yes, kamu sudah semakin dewasa. Kalian sudah tamat SMA. Papa dan mama mengusahakan kalian semua tamat SMA. Tapi kalau kalian mau kuliah, silakan. Usahakan sendiri. Jadi, oke, saya SMA, tamat, kemudian S1, S2, Master Divinity,
dan master teologi itu adalah anugerah. Tentu kalian nanti akan meninggalkan papa dan mama. Kalian akan sekolah, kalian akan kerja, kalian akan merantau. 3 pesan mama. Pertama, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu bekerja, kemanapun kamu merantau, pertama carilah gereja. Sebab dengan kamu dapat gereja, maka kamu akan mendapatkan orang tua sebagai pengganti papa dan mama. Di sana ada abangmu, di sana ada kakakmu, di sana ada adikmu, di sana juga ada tulangmu, pamanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu nanti sudah dewasa, sudah kerja, dan kamu siap berumah tangga, silakan menikah. Bebas pilih. Carilah suku Batak, suku Tionghoa, suku Manado, suku Bali, suku apa saja. Papa dan mama tidak melarang. Tapi yang penting satu iman. Ketiga, kalau kamu nanti sudah berkeluarga, kamu mengalami kesulitan-kesulitan, dan kamu harus menggadaikan segala milikmu, apakah itu tanahmu, apakah itu sepedamu, motormu, mobilmu, atau rumahmu, silakan. Tapi jangan sampai gadaikan imanmu. Sebab jika kamu menggadaikan imanmu, kamu menjual Tuhanmu, kamu adalah orang yang paling miskin. Ini nasihat mama, tolong pahami dan lakukan. Papa dan mama berdoa untuk masa depanmu. Anugerah Tuhan tak terbatas bagimu. Dan itu memang terjadi. Papa dan mama mengharapkan saya tamat SMA, tapi saya bisa S1, S2. S2 Master Divinity, juga Master Teologi. Itu anugerah Tuhan. Dan ini juga saya lakukan langsung kepada anak saya saat ini. 3 hal. Cuma ditambah, papa dan mama akan mendorong kamu sarjana. Selebihnya kamu cari sendiri. Kalau kamu mau menikah, cari sinamotnya sendiri. Papa tinggal nambah sedikit. Jangan pula mau nikah nanti sinamotnya pun minta bapak apa tahu sinamot. Mahar. Jadi anak saya sekarang sedang cari sinamot untuk pernikahannya, karena papanya hanya menambah sedikit saja. Ya, itulah keluarga rohani. Yesus sangat memberikan penekanan, makna dan arti keluarga rohani lebih tinggi nilainya dibandingkan keluarga secara biologis. Sehingga Yesus mempercayakan mamanya, bukan kepada adik-adik Yesus, tetapi kepada sahabatnya, yaitu Yohanes, yang setia sampai akhir dalam pendampingan Yesus menuju Via Dolorosa. Bapak saudara-saudara, anggur asam ini adalah anggur murah yang diminum para prajurit Romawi selagi menantikan orang-orang yang disalibkan itu mati. Dan pada saat itu tatkala Yesus meminumnya, Yesus katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Yesus menundukkan kepalanya dan Yesus menyerahkan nyawanya. Hamba yang sejati, setia sampai mati. Dan di sini memuliakan Bapak saudara-saudara, berarti bukan salib itu, bukan paku itu, bukan duri itu, juga bukan tombak itu yang membuat Yesus mati atau Yesus meninggal. Tetapi karena Yesus katakan sudah selesai, kurban persembahan yang tertinggi, persembahan yang terbaik, persembahan yang terakhir, sudah selesai dibayar dan hutangmu sudah dibayar lunas. Maka Yesus menyerahkan nyawanya. Semoga teladan kematian Yesus ini juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita dapat mengakhiri hidup kita dengan baik. Amin. Mengakhiri pelayanan kita juga dengan baik. Dosa memisahkan manusia dari Allah hanya dengan mempersembahkan hewan kurban sebagai pengganti. Manusia bisa diampuni dan menjadi suci di hadapan Allah. Hingga saat itu berlaku sebuah sistem persembahan yang rumit
untuk penebusan dosa yang sungguh sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan oleh manusia yang saleh sekalipun. Manusia terus-menerus berbuat dosa dan diperlukan persembahan yang mahal. Dosa satu, satu sapi. Dosa satu, satu lembu. Dosa satu, satu domba. Dosa satu, satu burung terkukur, burung dara bagi orang yang tidak mampu. Kalau satu hari berbuat satu dosa, satu lembu harus dipotong. Kalau satu hari berbuat dosa, 2 domba harus dipotong. Kalau tidak, mati. Gak ada lagi. Jadi Bapak saudara-saudara, kita akan dapat memahami betapa besar, berapa agung, berapa nilai, berapa berharganya korban persembahan ini di dalam salib ini jika kita memahami yaitu arti dan nilai sebuah pengorbanan atau sebuah korban di dalam masyarakat Yahudi Israel. Dan dari semuanya itu Yesus katakan sudah selesai. Yesus menjadi kurban yang terakhir dan tertinggi untuk penebusan dosa. Sudah selesai, sama artinya sudah dibayar lunas. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan karya keselamatan Allah. Yesus membayar hukuman penuh atas dosa-dosa kita dengan kematiannya. Sistem persembahan kurban yang rumit dan sangat berbelit-belit dan mahal diakhiri dengan Yesus menanggung sendiri semua dosa itu. Sekarang kita bisa lega. Kita dengan bebas dapat menghampiri Allah karena apa yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Sehingga Ibrani mencatat, sekarang kita mempunyai imam besar yang agung yang melintasi langit dan bumi. Yang dapat mengerti akan segala kelemahan-kelemahan kita dan mengerti akan segala dosa-dosa kita, tetapi hanya tidak melakukan dosa. Oleh sebab itu marilah kita dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia untuk mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Ini sebetulnya dinantikan sungguh oleh orang perjanjian lama. Dan sekarang kita yang menikmati. Sekarang pertanyaan kita, sejauh mana kita menghargai hal ini? Sehingga seberapa sering kita menghampiri tata kasih karunia untuk mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Ya, orang yang percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bisa hidup kekal bersama Allah dan luput dari hukuman yang diakibatkan oleh dosa. Yesus yang menyungkar balikan hikmat dunia baru saja masuk ke dalam kerajaannya. Kematian dan kebangkitannya akan memberi pukulan maut kepada kekuasaan iblis dan akan meneguhkan kekuasaan yang kekal Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Iblis itu mengintimidasi. Iblis itu mendakwa. Iblis itu menipu. Orientasi pikiran dan hati kita. Udahlah, terima saja. Wong bapakmu aja penjual koran kok kamu mau sekolah jauh-jauh. Ya sudah terima aja, bapakmu pegat koran, ya kamu jual koran udah hebat itu. Ya sudahlah terima saja, mbahmu aja tukang becak, kamu kok aneh-aneh, ya tukang becak aja. Padahal seharusnya kalau bapak tukang koran, anak harus wartawan, amin. Kalau bapak supir angkot, supir becak, anak harus jadi pilot. Hal itu terjadi karena Yesus. Tapi banyak orang didakwa, orang dituduh, orang diintimidasi. Udahlah, hidupmu yang masa lalu seperti itu, mau kau coba-coba melayani. Malu atuh. Udahlah, sudah kutahunya siapa dirimu. Terima aja. Gak mungkin kamu sembuh. Kamu divonis kamu akan berakhir. Ya udah terima. Iblis mendakwa dan iblis menuduh dan iblis mengintimidasi. Dan ini banyak kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Saudara percaya? Kalau saudara percaya ingin disembuhkan,
pergi ke dokter. Kalau saudara ingin percaya juga, ingin sembuhkan, pergi ke gereja. Saudara pilih mana? Pak Pendeta, saya sudah 10 tahun menderita jantung ini. Saya setiap minggu hampir ketemu dengan dokter pribadi saya. Dan saya sudah bersahabat dengan obat ini selama 10 tahun. Dan saya sungguh muak untuk hal ini. Apakah ada sesuatu yang membebaskan? Bapak percaya akan kesembuhan Yesus, pergi ke gereja. Bapak percaya kepada dokter, pergi ke dokter. Kemudian Bapak ini ternyata pergi ke gereja jam 4 subuh, ikut doa pagi. Dan dia menyatakan di situ dengan iman yang nekat, saya pergi ke gereja, saya mau disembuhkan oleh Yesus. Dan saya akan melupakan dokter pribadi saya, dan saya akan membuang obat saya yang 10 tahun ini. Dan akhirnya memang disembuhkan. Itu namanya iman yang nekat. Pernah kita melakukan iman yang nekat? Iman yang nekat kadang-kadang membuat mujizat. Karena apa? Pertaruhannya antara hidup dan mati. Dan Bapak ini lakukan. Aku percaya pada Yesus. Aku melupakan dokter pribadiku, dan aku membuang obatku. Dan aku mau hidup dalam Kristus. Sembuh. Saudara percaya kepada Yesus, silakan datang ke gereja. Saudara percaya kepada dokter, silakan pergi ke rumah sakit. Saudara pilih yang mana? Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh pada sore yang suram itu orang melihat, memahami makna yang sebenarnya. Tulisan itu sungguh benar. Tidak ada yang hilang. Yesus adalah orang Yahudi. Yes. Yesus adalah orang bukan Yahudi. Benar. Yesus adalah Raja seluruh alam semesta. Amin. Tuhan, tulisan itu akan tetap tertulis. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dialah hamba yang sejati, yang setia sampai mati. Mati bagi saudara dan saya, melakukan pengganti pengorbanan yang harus kita tanggung dan kita lakukan. Satu dosa, satu lembu, satu dosa, satu domba, satu dosa, satu domba, satu dosa, satu sapi, satu domba, satu burung terkukur, satu domba, satu burung dara, 10 dosa, 10 lembu. Sekarang cek saudara dalam 1 minggu berapa dosamu yang kau lakukan. Dalam 1 hari berapa dosa yang kita perbuat. Kalau dalam perjanjian lama itu harus ditebus dengan korban binatang. Tapi oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus, dosa yang begitu berat, korban yang begitu berbelit-belit, bertingkat-tingkat dan begitu mahal, sudah ditanggung oleh Yesus dan sudah dibayar oleh Yesus. Hutangmu sudah dibayar. Dan pada saat ini, Yesus berkata, si Budidoyo, lihatlah, tataplah aku, pandanglah salibku, lihatlah tubuhku, bukan paku di tangan ini yang melekatkan tubuhku, juga bukan paku yang di kaki ini yang melengketkan tubuhku di salib, juga bukan mahkota duri yang membuat darah bercucuran ini, juga bukan lambung yang tertumbak oleh tumbak itu mencucurkan darah sehingga aku tetap di atas salib ini. Bukan. Bukan karena tingginya salib ini sehingga aku tidak dapat membebaskan diri dari salib ini. Karena aku dari surga datang ke dunia. Salib ini terlalu kecil bagiku untuk turun ke bumi. Tapi ketahuilah, semua yang membuat aku tetap di salib ini adalah dosamu. Kalau demikian, apa yang telah engkau perbuat dan engkau lakukan bagiku?